Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi tahirin wa ala ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat tarawih, salat isya dan salat tarawih rahimakumullah. Mudah-mudahan semua yang hadir di masjid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, barokah dalam hidupnya, barokah rizkinya, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita sudah memasuki 10 hari yang kedua. 10 hari yang pertama sudah kita lalui, kita sudah memasuki 10 hari yang kedua. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari akhir Ramadan tahun yang lalu kita berdoa, ya Allah, pertemukan umur kami dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah mengijabah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, ada sedikit waktu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang tema pada malam hari ini disampaikan oleh panitia kegiatan Ramadan. Ustadz suruh membahas Ramadan bulan tarbiyah, dan itulah bahasan kita, Ramadan bulan tarbiyah. Ketika sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi, dan hadis ini hadisnya panjang, ditulis oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar." Kata baginda Nabi bahwa Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi oleh Allah. Awalnya Allah turunkan rahmat, wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya Allah berikan maghfirah, wa akhiruhu, dan akhir bulan Ramadan 10 terakhir Allah akan membebaskan hamba-hamba yang ibadah di bulan Ramadan, dijauhkan dan dibebaskan dari siksaan api neraka, dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ramadan bulan tarbiyah. Apa makna tarbiyah? Tarbiyah berbeda dengan taklim. Kalau taklim artinya pengajaran, tapi kalau tarbiyah artinya mendidik
atau pendidikan. Nah, jadi Ramadan ini adalah mendidik secara spiritual, secara kalbu. Pendidikan ruhani ada di dalam Ramadan, terutama adalah pada ibadah siam. Karena ibadah siam itu memiliki makna adalah mengekang, meninggalkan, mengendalikan hawa nafsu. Dan inilah pendidikan yang utama dalam bulan Ramadan, khususnya orang yang ibadah bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, itu akan dididik oleh Allah melalui ibadah puasa. Kata Imam Ghazali adalah memiliki jiwa yang sabar. Jiwa yang sabar inilah yang akan dididik oleh Allah melalui ibadah puasa. Karena dalam Al-Quran disebutkan ada satu surat yang disebutkan oleh Allah tentang kisahnya Nabi Yakub dan putranya, yaitu Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yakub memiliki jiwa yang sabar, bagaimana Nabi Yusuf memiliki jiwa yang sabar. Kalau orang jiwanya sabar, itu ketika menghadapi segala musibah, dia akan kuat, dia akan tangguh, dia akan terus berharap kepada Allah, tidak ada sifat putus asa. Begitu juga orang yang sabar ketika mendapatkan musibah, dia akan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dengki kepada yang lainnya. Itu orang yang jiwa yang sabar. Bagaimana yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Yusuf? Disitulah Nabi Yusuf dari mulai awal sudah didengki oleh keluarganya. Sedangkan Nabi Yakub sebagai ayahnya itu adalah menyayangi Nabi Yusuf. Oleh karena itu sahabat dan keluarga anak-anaknya yang lain pada iri. Kenapa Yusuf kok disayang oleh ayah? Karena ada tanda-tanda kenabian dalam wajahnya Nabi Yusuf. Akhirnya saudara-saudaranya menaruh dengki dan benci kepada Yusuf. Diambillah Yusuf, diajak bermain, tapi dengan niat jahatnya saudara-saudaranya menjeburkan Nabi Yusuf dalam sebuah sumur. Kemudian taktik jahat saudaranya ini, pura-puranya menangis menghadap kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub, dengan membawa bajunya Nabi Yusuf yang dilumuri oleh darah binatang, dan mengatakan bahwa ayah, Yusuf sudah mati, Yusuf sudah meninggal, diterkam oleh serigala. Tapi ayahnya memiliki jiwa yang sabar. Beliau sebenarnya marah kepada saudara-saudaranya yang mencelakakan Yusuf. Tapi Allah memberikan kesabaran dalam batinnya Nabi Yakub. Kalau anakku diterkam serigala, pasti bajunya robek. Tapi kenapa baju yang dibawa oleh saudaranya berlumuran darah kok tidak robek? Itu Nabi Yakub memiliki jiwa yang sabar. Berapa puluh tahun Nabi Yakub berpisah dengan Nabi Yusuf? Berpuluh-puluh tahun, sampai Nabi Yakub karena merindukan anaknya,
beliau sampai buta karena menangis setiap hari merindukan Nabi Yusuf. Nah, dalam riwayat sejarah, surat Yusuf itu setelah sekian puluh tahun Allah mempertemukan Nabi Yakub dengan putranya, yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah menjadi amir, sudah menjadi raja. Begitu Nabi Yakub masuk ke istananya Nabi Yusuf, sudah mencium bau putranya. Ini kayak baunya anakku Yusuf. Subhanallah. Setelah dipertemukan dengan Nabi Yusuf, merangkul dan menangis, ketemu lagi yang tadinya buta ayahnya karena merindukan, menangis setiap hari. Nabi Yakub menjadi bisa melihat kembali, bisa menjadi melihat kembali sambil mengucapkan kalimat yang indah. Dalam surat Yusuf menyebutkan fasobrun jamil, ya. Fasobrun jamil ini adalah buah kesabaran. Kesabaran itu akan berakhir pada keindahan. Sekian puluh tahun merindukan anaknya, begitu juga Nabi Yusuf merindukan ayahnya. Akhirnya dipertemukan dengan ayahnya, yaitu Nabi Yakub, dengan mengucapkan, disebutkan kalimat dalam Al-Quran, fasobrun jamil. Sabar itu indah. Sabar itu indah pada akhirnya. Makanya ada istilah indah pada masanya. Siapa orang yang akhirnya indah pada masanya, indah pada akhirnya, adalah orang-orang yang sabar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Apa kata Allah? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang yang sabar. Sesungguhnya Allah akan mengabulkan doa-doanya orang yang sabar. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi musibah, apalagi dalam masa-masa pandemi, banyak sekali ujiannya. Ujian ekonomi, ujian kita nggak bisa bergabung, bertemu kembali dengan saudara-saudara kita. Tapi disinilah letak kesabaran. Kita disuruh untuk bersabar, mengharapkan rahmat Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, karena orang yang sabar itu akan dekat dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Imam Ghazali menyebutkan apa makna ma'a dalam ayat itu. Ma'a itu artinya bersama. Jadi orang-orang yang bersabar adalah orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Orang yang bersabar adalah orang yang akhirnya mendapatkan pertolongan Allah. Di bulan Ramadan, pergunakan waktu kita sebaik-baiknya, karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita akan ketemu lagi. Ramadan kali ini gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail. Lakukan segala apa amalan ibadah di bulan Ramadan, karena doanya orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang berkaitan dengan puasa, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku akan mengabulkan doa-doa hamba-hambaku yang memohon berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka lakukan segala perintah-perintahku
aku, kata Allah, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada Allah. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak untuk ibadah di bulan Ramadan, dan kita bersabar ketika menghadapi segala macam musibah, segala macam ujian dan cobaan. Insya Allah akan berakhir dengan kebahagiaan. Dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, jangan khawatir, surga sudah menantinya. Babur royan, bab atau pintu surga yang namanya royan disediakan bagi orang-orang yang bersabar dalam ibadah dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini, mari jadikan Ramadan sebagai mendidik jiwa kita agar bisa menjadi orang yang bersabar. Ketika kita menghadapi musibah, ketika kita menghadapi kesulitan, percayalah bahwa Allah akan memberikan pertolongannya. Itulah diantara orang-orang yang bersabar akan mendapatkan keindahan di akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.